Janji dari Syed Hasan Nasrallah tentang menghancurkan Israel dilaporkan kini mulai ditepati. Hizbullah mulai menyerang permukiman Israel baru. Pangkalan Gunung Neria jadi target serangan udara Hizbullah untuk pertama kalinya. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Juli, kabar itu disampaikan dalam pernyataan Hizbullah pada Selasa 23 Juli waktu setempat. Hizbullah menyerang Israel dengan serangan udara. Pertama, segerombolan pesawat nirawak Hizbullah menyerang Gunung Neria Israel. Diketahui lokasi itu merupakan markas Komando Brigade Golani. Serangan Hizbullah itu dilaporkan akurat hingga menimbulkan korban jiwa baik perwira atau prajuritnya. Selain itu, markas Batalion Syahil di Barak Beit Hillel Israel dibombardir roket Falak. Al-Marj Israel juga menjadi sasaran roket Burkan. Barak Ramim Israel juga menjadi target sasaran dari peluru artileri berat. Hizbullah juga membombardir pemukiman Kiryat Shmona dengan puluhan roket Katyusha, akibatnya banyak bangunan hancur terbakar. Selain itu, Hizbullah masih akan terus berupaya menyerang Israel sebagai realisasi janji Nasrallah terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Masa melakukan demo besar-besaran dengan mengepung Benyamin Netanyahu. Di satu sisi, pejabat Amerika Serikat menyambut dingin kedatangan Perdana Menteri Israel tersebut dengan mengakui lupa. Mengutip Politico pada 24 Juli, kehadiran Netanyahu tampaknya tidak begitu digubris oleh sejumlah pejabat pemerintahan Amerika Serikat. Bahkan beberapa pejabat mengaku lupa soal Netanyahu yang sudah tiba di Washington. Diketahui alasan mereka lupa antara lain karena politik Amerika Serikat sedang panas-panasnya, terutama setelah Joe Biden memutuskan mundur dari pencalonan sehingga kehadiran Netanyahu menjadi tidak terlalu disorot. Di satu sisi, di tempat Netanyahu menginap, terlihat dua pagar dipasang dengan drone terus berdengung di udara. Pengalihan lalu lintas massal dan beberapa pos pemeriksaan keamanan serta jalan-jalan pun turut ditutup. Diketahui pengunjuk rasa pro-Palestina sudah berkumpul di luar tempat tinggal Netanyahu serta menyerukan penangkapan. Sebagai informasi akhir, ribuan aktivis di Amerika Serikat akan melakukan demo besar-besaran yang akan dilakukan mulai pukul 11 hingga 22 waktu setempat. Rumah Muhammad Manasrah di tepi barat dikepung oleh pasukan Israel. IDF dikabarkan telah mengerahkan 100 pasukan infanteri dengan 20 kendaraan tempur dan 1 bulldozer. Mengutip Kabarni pada 24 Juli, kabar itu diumumkan oleh kantor berita resmi Palestina Wafa pada Rabu 24 Juli 2024. IDF telah mengintensifkan serangan dengan target kota-kota di tepi barat. Terbaru kota Kalandia, Tulkarim dan Tubas di tepi barat menjadi sasaran peluru pasukan Israel hingga menyebabkan 3 warga Palestina tewas. Kabarni menuliskan bahwa IDF telah mengepung rumah Syahid Muhammad Manasrah di dalam kamp sebagai persiapan untuk pembongkaran. Dengan begitu, 20 kendaraan rampur dan sebuah bulldozer serta 100 pasukan infanteri pun dikerahkan. Pembongkaran itu dikabarkan beriringan dengan konfrontasi langsung hingga menyebabkan seorang anak terluka terkena peluru tajam serta pemuda lainnya ditabrak kendaraan militer. Janji Joe Biden di akhir masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Janji Biden itu antara lain mengakhiri perang di jalur Gaza dan memulangkan para sandera. Mengutip The New Era pada 24 Juli, kabar itu disampaikan Biden pada Selasa 23 Juli 2024. Biden tegas menyatakan bahwa ia akan terus bekerja dengan Israel dan Palestina untuk mencapai kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata di Gaza. Diketahui Biden memiliki sisa waktu menjabat selama 6 bulan. Biden juga telah memperingatkan Benyamin Netanyahu pada awal bulan melalui panggilan telepon, di mana sudah waktunya menutup kesepakatan antara Israel dan Hamas, mengingat perang di Gaza masih berlanjut. Sekali lagi Biden akan merealisasikan janjinya tersebut, janji untuk mengakhiri perang Israel di Gaza dan memastikan kembalinya sandera yang tersisa.
Identitas pribadi dari para pembunuh warga Palestina di jalur Gaza dikabarkan bocor. Di satu sisi IDF menyebut akan menanggapi ancaman itu dengan sangat serius. Mengutip Haaretz pada 24 Juli, identitas itu dikabarkan ada di tangan Hamas dan berisi lebih dari 2.000 personil Angkatan Udara Israel. Semua daftar itu tampaknya masuk dalam daftar target potensial Hamas. Media Haaretz melaporkan bahwa berkas rahasia Hamas soal identitas IDF itu bocor secara daring pada minggu ini. Diketahui identitas pribadi itu meliputi nama lengkap, nomor telepon seluler, email, media sosial hingga nama anggota keluarga. Bahkan juga terdapat kata sandi, plat nomor, nomor kartu kredit hingga rekening bank. Diketahui dalam halaman sampul data intelijen Hamas itu tertulis sebagai balas dendam atas para pembunuh anak-anak Gaza. Di satu sisi beberapa tentara Israel telah diperingatkan tentang keberadaan laporan tersebut pun bahwa otoritas Israel menanggapi ancaman tersebut dengan serius. IDF juga dilaporkan telah mengakui bahwa mereka mengetahui data tersebut selama beberapa bulan terakhir ini. Aksi penyergapan telah dilakukan oleh Brigade Al-Qassam dengan target adalah perwira IDF. Lokasi penyergapan terjadi di dekat pagar pemisah dan juga berdekatan dengan desa Metula. Mengutip KBRI pada 24 Juli, kabarnya bom Al-Qassam membuat tubuh IDF tersebut meledak. Brigade Al-Qassam pun merinci proses penyergapan langsung tersebut serta mengklaim juga menimbulkan korban jiwa di pihak Israel. Diketahui aksi pengeboman langsung itu dilakukan dalam 3 rangkaian beruntun. Pelemparan alat peledak pertama dilakukan Al-Qassam untuk meledakkan pagar pemisah demi memancing pasukan IDF. Kemudian peledakan kedua membuat 2 tentara Zionis tewas seketika. Lalu, 3 rangkaian penyergapan Al-Qassam ditutup dengan ledakan bom saat tim penyelamat mengevakuasi anggotanya yang sebelumnya tewas. Sehingga ledakan ketiga itu pun juga berimbas pada cederanya atau tewasnya seorang perwira IDF. Tembakan sengit Hamas membuat pasukan Israel terpaksa mundur dari tepi barat. Berondongan peluru perlawanan Palestina tersebut ditembakkan demi membalaskan kemartiran sang komandan. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Juli, Hamas melakukan konfrontasi sengit hingga membuat IDF melakukan penarikan pasukan. Diketahui IDF terpaksa menarik diri lantaran menderita kerugian besar saat Hamas mulai menyerbu mereka di kota-kota tepi barat. Hamas mengabarkan penyerbuannya itu hanya untuk membalas agresi besar-besaran Israel di sana, mengingat beberapa warga sipil menjadi korban tewas dan terluka. Bahkan agresi IDF itu juga menargetkan Komandan Brigade Al-Qassam di Camp Tulkarem, Ashraf Nafi, bersama dengan Komandan di Brigade Syuhada Al-Aqsa, Muhammad Awad dan Muhammad Badik. Sehingga Hamas menekankan akan terus bertekad dan melanjutkan perjalanan dan konfrontasi dengan pasukan Israel. Rusia diprediksi akan terjun langsung ke perang Hamas Israel di jalur Gaza. Hasil prediksi menunjukkan bahwa perang besar akan segera pecah di Timur Tengah. Mengutip KBRI pada 24 Juli, kabar itu menurut prediksi pemimpin redaksi majalah Forbes bernama Steve Forbes baru-baru ini. Ia menuliskan hasil analisisnya terkait eskalasi konflik Timur Tengah yang terpicu oleh perang Gaza. Ia menulis bahwa perang saat ini telah terjadi antara Israel, Hizbullah, dan Iran. Ia menegaskan bahwa selanjutnya bentrokan besar-besaran tidak akan bisa dihindari lagi. Bahkan ia memprediksi bahwa konflik Timur Tengah itu akan meluas dengan cepat. Tak hanya melibatkan Amerika saja, tapi juga Iran dan Rusia. Di satu sisi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut bahwa Rusia sadar akan kontak di balik layar yang bertujuan menentukan masa depan Gaza dan negara Palestina. Ia menyatakan bahwa kawasan Timur Tengah saat ini sedang menghadapi resiko keamanan dan kesejahteraan rakyatnya karena konflik di Gaza. Menurut Lavrov, konflik itu bisa beresiko menyebar keluar Israel dan Palestina. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.